siang. Halo, selamat siang. Kenalin di sini aku Widya Febriana selaku mahasiswa Universitas Pakuan dan di sini juga ada rekan saya Kayla Cantika yang lagi ada tugas nih Pak untuk mewawancarai perusahaan. Di sini dengan Bapak siapa namanya? Nama saya Syatra Ramadan Kasmir di PT Sunstar Prima Motor Yasmin. Kebetulan PT Sunstar Prima Motor Yasmin ini merupakan authorized dealer dari PT MMKSI. PT MMKSI itu Mitsubishi Motor Kramayuda Sales Indonesia. Jadi PT Sunstar Prima Motor ini merupakan dealer resmi yang ditunjuk oleh PT MMKSI. Cukup besar ya Pak berarti ya Cukup Mitsubishi. besar. Bapak kalau di sini jabatannya sebagai apa? Kebetulan saya di sini sebagai sales supervisor ya. Sales supervisor juga ngerangkap menjadi Mitsubishi dealer trainer di perusahaan ini gitu. Untuk pengalamannya Bapak udah bekerja berapa lama sih di sini Pak? Kalau pengalaman sih baru banget, baru 10 tahun lah ya. Lama itu ya. Baru 10 tahun. 10 tahun ya, berarti cukup lama ya Pak. Iya. Mungkin kita ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak jawab terkait perusahaan ini. Oke. Kita mulai dulu dari pertanyaan pertama kali ya Pak. Boleh gimana? Yang pertanyaan ini, tantangan apa sih yang dihadapi oleh perusahaan Mitsubishi ini seperti globalisasi, terorisme, perubahan iklim atau perubahan demografi atau semuanya? Di sini Bapak dapat menjelaskan tantangan apa saja yang paling dirasakan oleh perusahaan ini, baik dari faktor global, sosial, lingkungan maupun perusahaan masyarakat, serta bagaimana dampaknya terhadap perusahaan. Oke. Jadi gini Mbak Widya dan Mbak Kayla, jadi kalau kita bicara tantangan, tentunya setiap perusahaan, jenis perusahaan itu punya tantangan yang berbeda-beda. Benar. Akan tetapi kalau khususnya di perusahaan ini atau di industri otomotif, kita nggak bisa jawab salah satu tantangan karena sama-sama saling berkaitan. Mulai dari faktor globalisasi, sosialisasi, terus dampak apalagi tadi? Terorisme Dan perubahan iklim. Semuanya saling berkaitan. Karena pada dasarnya untuk industri otomotif khususnya PT Sunstar Prima Motor ini kebetulan kan dia menjual pelayanan dan menjual produk. Jadi ada dua jenis produk, ada dua jenis yang kita jual. Salah satunya pelayanan, satunya produk. Kalau menurut saya sih yang faktor yang paling menghambat ya itu ya kalau dari globalisasi itu mungkin ya kita tahu sama-sama tahu lah bahwa kondisi sekarang ini di dunia itu seperti apa. Banyak perang, terus apalagi di Indonesia sendiri itu nilai yang perang itu akan berdampak sama nilai ekonomi naik turunnya di Indonesia nih, perekonomian di Indonesia, sehingga banyak konsumen yang menunda untuk melakukan pembelian mobil karena kondisinya tidak stabil. Nah, dari faktor iklim itu juga misalnya konsumen ini udah mulai bergeser. Yang tadinya mereka memerlukan mobil yang mungkin hanya irit bahan bakar, ya dong, yang hanya untuk nyaman digunakan, sekarang udah bergeser nih. Mobil yang kita tawarkan kepada calon konsumen tentunya harus punya emisi atau gas buang yang rendah, sehingga para pelaku industri otomotif atau semua merek lah, kita sebutnya semua merek, itu berlomba-lomba untuk mengeluarkan mobil jenis sekarang kan udah banyak dong, ada electric vehicle, terus ada hybrid mungkin. Hybrid itu kalau adik-adik belum tahu, hybrid itu adalah penggabungan dua jenis mesin, yang satu mesin ICE, mesin bensin, yang satu mesin baterai, jadi dikombinasi tuh. Nah, selanjutnya ada faktor apa lagi tadi? Global sudah, iklim sudah, terus teroris ya. Teroris sih nggak terlalu berdampak sama industri mobil lah ya. Kalau demografi itu balik lagi kaitannya, konsumen sekarang apalagi yang Gen Z ya. Kita bicara yang Gen Z, dia mau yang praktis, dia mau yang harganya juga murah. Iya kan? Sementara tantangan kita perlu ada diketahui kan bahwa Mitsubishi Motors itu merupakan produk
dari Jepang ya, Iya. merek Jepang. Merek Jepang. Nah, sementara kita sama-sama ketahui bahwa persaingan di dunia otomotif khususnya mobil ini banyak merek-merek China yang menawarkan electric vehicle dengan harga terjangkau dan gas buangnya yang rendah, emisinya yang rendah. Jadi itu sangat berpengaruh tuh. Jadi kita kompetisinya sekarang semakin ketat lah ya untuk di zaman sekarang ini. Gitu paling kurang lebihnya ya. Jadi memang ada 4 faktor, balik lagi 4 faktor tersebut sangat mempengaruhi dalam penjualan mobil di Indonesia, khususnya di PT Sunstar Prima Motor. Berarti emang Mitsubishi ini melingkup semua dampak ya? Yang Terdampak semuanya. Jadi 4 faktor itu kita empat-empatnya terdampak. Ada pengaruh, bukan terdampak, ada pengaruh dari 4 faktor tersebut kepada jalannya perusahaan ini. Oke. Mungkin bisa kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Pak? Boleh. Saya sambil lihat ini ya, nggak apa-apa ya. Oke. Pertanyaannya apa? Yang kedua ini apa saja sih seperti kayak peran kerja karyawan dan budaya kerja di perusahaan yang perlu diketahui pegawai? Oke. Untuk pertanyaan nomor 2 ini mungkin saya ingin mengetahui 2 hal. Yang pertama itu informasi terkait peran kerja karyawan, seperti apa saja tugasnya, tanggung jawabnya, alur kerja dan target yang harus dicapai. Oke. Kalau bicara tentang peran kerja ya Mbak Widya ya, jadi kita klasifikasikan dulu nih job desk-nya masing-masing dan pekerjaannya, jenis pekerjaannya apa. Kalau di di perusahaan kita ini, karena ini perusahaan dealer ya, dealer. Yang pertama tentunya kita memiliki sales. Sales itu sebagai ujung tombak perusahaan. Sales itu bertugas untuk ya mencari prospek, tugasnya ya. Terus menggali kebutuhan konsumen. Ya, sales itu resultnya apa ya? Kepuasan konsumen. Jadi pada dasarnya di sales itu sendiri kita harus berjualan mobil lah, menjual mobil, menjual produk kita lah ya. Menawarkannya. Selain itu ada lagi di kita itu dibagi lagi ada yang namanya SA, Service Advisor. Itu bentuk pelayanan kita untuk after sales. Setelah kita menjual produknya, tentunya ada pelayanan dong setelah itu, itulah Service Advisor. Jadi konsumen emang kepuasannya sangat dijaga ya? Dijaga sama kita. Nah, jadi setelah dia beli mobil, apa aja sih, kan mobil itu butuh perawatan, ganti oli dan lain-lain. Nah, itu tugasnya SA. Dia menjaga agar pelayanan itu tetap baik, tetap prima setelah konsumen membeli mobil. Oke, dari divisi sales sudah, divisi service sudah. Oke, sorry, kita potong dulu ya. Jadi di dealer ini tuh ada 3 divisi. Sorry, saya ulangi. 3 divisi itu yang pertama ada sales, divisi sales, ada divisi spare part, ada divisi service, dan body and paint. Cuman kita hanya pakai 3 aja. Body and paintnya kita di sini nggak ada. Jadi sales, service, dan spare part. Nah, untuk mendukung semua kegiatan ini, kegiatan dari sales, service, dan spare part, tentunya kita punya administrasi dong. Administrasi. Nah, administrasi itu untuk mendukung pekerjaan yang dilakukan oleh sales dan service. Gitu loh. Selanjutnya yang keempat itu sales, service, administrasi. Yang ketiga ya supervisor, tentunya sebagai saya nih, supervisor yang merangkup Mitsubishi Dealer Trainer, memastikan seluruh aktivitas penjualan berjalan dengan lancar, mencapai target, minim keluhan dan lain-lain. Kita yang ngontrol nih supervisornya. Kalau sales jualan, service after salesnya, administrasi yang mendukung seluruh aktivitas. Nah, saya ini supervisor yang mengontrolnya, yang mengawasi. Mengawasi. Lebih tepatnya mengontrol lah. Kalau mengawasi saya satpam dong. Iya benar. Iya mengontrol benar-benar. Mengontrol. Terus selanjutnya apa yang kedua tadi? Yang kedua ini budaya kerja di perusahaan apa yang perlu diketahui pegawai? Budaya kerja ya. Kalau kita bicara budaya kerja tentunya banyak juga ya faktor yang mempengaruhi budaya kerja. Intinya
Kalau di perusahaan pelayanan ini, selain jual produk, intinya kan kepuasan konsumen. Iya. Bagaimana caranya kita sebagai seorang karyawan Mitsubishi PT Sansar Prima Motor Yasmin mengedepankan nilai-nilai kepuasan konsumen, mulai dari layanan, produk yang bagus, produk yang baik gitu loh. Jadi banyak faktor lah ya, Iya. banyak faktor. Mungkin Terus, ada seperti apa tuh? nilai-nilai yang sudah diterapkan kayak kebiasaan kerja, cara berkomunikasi antar karyawan dan atasan, serta aturan tidak tertulis yang perlu diketahui karyawan itu apa aja sih? Jadi ya yang pasti sih kita kan punya SOP ya. Oh iya, Ya, sampai balik lagi ke baku, peraturan ya. aturan baku yang mau tidak mau harus Diikuti. diikuti. Yang pasti kita prinsipnya satu sih profesionalisme, terus disiplin atau kepatuhan SOP. Yang ketiga itu yang paling tingginya itu ya kepuasan konsumen. Gimana caranya inti dari segala aktivitas yang kita lakukan di perusahaan ini ingin memuaskan konsumen gitu. Karena yang kita jual produk. Setelah produk kita jual layanan. Iya. Ya kalau konsumen nggak puas, ya kita nggak akan mendapatkan penjualan yang lebih gitu loh. Akan stuck di situ-situ aja. Benar-benar. Itu hal yang mungkin kurang lebihnya. Jadi tergantung sama peraturan, balik lagi ke peraturan SOP tadi ya Pak? Iya, jadi setiap perusahaan punya SOP yang berbeda-beda. Nah harapannya budaya di dealer kita ini, karyawan kita ini mematuhi SOP tersebut dan disiplin. Tidak ada toleransi lah Benar-benar. untuk hal-hal yang negatif, untuk hal-hal yang buruk gitu loh. Jadi kita harus mematuhi peraturan itu, Oke. harus disiplin. Kurang lebih begitu, Mbak Widya. Berarti pertanyaan yang kedua sudah dijawab, lanjut ke pertanyaan ketiga. Oke, Pak. pertanyaan ketiga ya. Apa pertanyaannya? Pertanyaan ketiga itu proses pembuatan keputusan perusahaan menggunakan rational models atau intuitive process. Di sini Bapak bisa menjelaskan bagaimana perusahaan biasanya mengalami keputusan, apakah berdasarkan data dan analisis yang sistematis atau lebih mengandalkan pengalaman. Oke, kalau untuk perusahaan PT Sanstar Prima Motor ini, untuk mengambil keputusan tentunya kita pakai dua-duanya juga. Kita pakai dua-duanya. Dengan analisis data dan pengalaman berarti ya? Ya, jadi biasanya kalau yang atas itu tadi apa? Analisis data, rational models Rasional atau model intuitive. itu biasanya keputusan diambil ketika kita ingin menetapkan target penjualan setiap tahunnya. Begitu pula dengan penetapan target setiap bulannya. Itu harus berdasarkan rasional karena kita harus berdasarkan histori, harus dianalisa dulu. Nih tiap bulan berapa sih penjualannya, terus setiap tahun berapa nih, kan kita harus berdasarkan histori untuk menetapkan di tahun berikutnya. Nah ketika kita sudah menetapkan target di tahun berikutnya, kita bagi ke bulan-bulan tuh, ke bulan-bulannya berikutnya. Jadi untuk rasional, keputusan rasional itu menurut saya itu biasanya ada di penetapan target ya, penetapan target tahunan, dari target tahunan itu ke bulanan gitu ya. Jadi untuk penetapan target itu sendiri perlu Mbak Widya dan Mbak Kaila itu jadi ada target down to up, dari bawah ke atas ataupun up to down. Oke, kalau up to down itu dari manajemen pusat, manajemen kasih ke setiap dealer membagi dengan berapa supervisor yang ada di dealer, terus berapa jumlah sales yang ada di dealer. Itu target up to down. Itu kan nggak bisa kita main ngasih target aja. Pasti dia berdasarkan analisa, identifikasi dulu dari bulan ke bulannya berapa sih, tahun ke tahunnya berapa, terus dianalisa dulu nih kira-kira hambatan yang di poin pertanyaan pertama itu akan mempengaruhi nggak penjualan di tahun berikutnya. Itu kan harus dianalisa. Benar. Nah, sehingga pada saat kita mau masuk contoh dari 2025 ke 2026 ini, itu pasti kita pakai rasional, keputusan rasional yang awal itu. Sementara kenapa saya bilang ada penggabungan? Nah, untuk keputusan-keputusan yang harus diambil secara cepat, misal kalau di dunia sales itu keinginan konsumen meminta pengajuan diskon misalnya untuk mobil expander ya, produk expander itu 30 juta misalnya. Nah, terus kita pengajuan ke pimpinan
pimpinan kan juga nggak bisa karena ada batasan. Nah, keputusan itu harus kita ambil cepat. Iya. Biasanya itu pakai intuitif, Oh, feeling gitu pengalaman. loh. Iya, iya. Enggak. Jadi kita harus gerak cepat lah, keputusannya harus diambil secara cepat gitu loh. Nggak bisa kita nunggu dari sales pengajuan ke supervisor pengajuan ke branch manager harus pengajuan ke Lama lagi ya. pusat. Sementara konsumen di depan mata sales itu kan udah berhadapan-hadapan, ya harus ngasih Iya, harus. keputusan cepat. Benar, Itu bisa diambil atau enggak. Gitu sih paling kalau di dunia sales seperti itu. Kurang lebihnya. Ada Berarti lagi yang kurang? emang ada beberapa bagian yang memakai analisis data dan intuitif. Intuitif. Iya. Jadi Jadi memang dua-duanya dipakai ya. dipakai. Intinya gitulah. Untuk penetapan target biasanya kita pakai analisa data. Tapi kalau keputusan cepat, misalnya yang kedua, contoh yang nomor 2 nih yang intuitif, ada komplain terkait satu produk yang misalnya handle pintunya tidak terkunci. iya. Nah itu kan harus ada keputusan cepat. Ini mau kita perbaiki, harus kita ganti spare partnya, atau kita kasih bonus nih buat si konsumen. Bonus itu dalam arti agar komplainnya minim. Kita kan juga kalau di dunia pelayanan itu ada yang namanya Net Promoter Score, dan itu yang harus kita jaga. Nilai survei konsumen lah, kepuasan konsumen. Jadi kita jaga tuh keputusan-keputusan itu akan selalu muncul di setiap divisi, misalnya di sales ataupun di manajemen administratifnya ataupun di divisi servisnya. Jadi keputusan itu harus kita cepat ambil biar masalahnya ini tidak berlarut Dan kita- konsumen nggak kecewa ya. konsumen nggak kecewa, masalahnya selesai dan kita tetap mendapatkan nilai yang bagus, nilai kepuasan konsumennya gitu. Oke. Kurang lebihnya begitu. Oke, nomor 3 udah terjawab. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 4 ya, Pak. Nomor 4 boleh. Di sini ada gaya konflik apa yang sering terjadi? Avoidance, accommodation, competition, compromise, atau collaboration. Di sini Bapak bisa menjelaskan jenis konflik yang pernah atau sering terjadi di perusahaan ini bagaimana dan bagaimana cara perusahaan menyelesaikan konflik tersebut dalam praktik sehari-hari. Oke. Kompromis itu berarti ada hal-hal yang didiskusikan ya dong, win-win solution ya dong, namanya juga kita berkompromi ya nggak? Nah kalau kita berkompromi itu setiap divisi itu kan pasti punya KPI, punya kepentingan. KPI itu kan nilai yang harus dia dicapai nih agar satu pekerjaan itu dianggap baik atau dianggap sempurna. Divisi servis dia punya KPI sendiri, divisi administratif dia punya KPI sendiri, sementara sales pun kita punya target sendiri. Terkadang ketika misalnya menurut SOP mobil itu harus keluar ketika konsumen sudah melakukan pelunasan dan sudah tanda tangan kontrak. Akan tetapi kan kadang untuk menjaga nilai kepuasan konsumen ada yang meminta baru pelunasan hari ini, mobil minta dikirim besok. Oh iya. Misalnya, sementara idealnya SOP yang ada di perusahaan yang administrasi pegang itu, mobil bisa dikirim setelah 3 hari setelah pelunasan. Setelah 3 hari, berarti nggak bisa langsung ya? Nggak Detik bisa. itu bayar, detik itu ada juga nggak bisa? Iya, nah hal-hal ini kan bisa kita komunikasikan sama administrasi. Dasarnya apa? Dasarnya dari permintaan konsumen. Jadi SOP itu sebenarnya kan konflik nih. Administrasi nggak akan mau ngeluarin mobil, karena SOP-nya Udah ada 3 hari setelah pelunasan dan administrasi harus sudah selesai pelunasan uang, pelunasan TDP konsumen ataupun PO konsumen. Sementara pihak sales ditekan juga sama konsumen. Besok mobil harus kirim ya. Nah kita kan untuk menjaga nilai kepuasan konsumen apa akhirnya? Akhirnya kita berkompromi sama admin. Ayo dong minta tolong dong, nih ada bukti chatnya nih dari konsumen bahwa konsumen request 1 hari setelah saya pelunasan saya harus kirim mobil. Nah keputusan itu diambil biasanya boleh atau tidaknya oleh branch manager. Jadi yang menjembatani antara konflik antara administrasi dan sales, divisi sales itu pasti adanya di branch manager. Contoh lagi misalnya untuk yang compromise ya, ini kita masih bicara compromise. Divisi service. Dia biasanya bertentangan sama divisi sales. Sama. Konsumen membooking untuk melakukan
booking service di hari Rabu jam 9. Ketika sudah booking, 1 jam konsumen tidak datang, akan dilewat ke antrian berikutnya. Oke, misalnya. Sementara konsumen sudah menginformasikan ke sales bahwa dia akan ada terlambat datang untuk waktunya servis. Nah, disitulah terjadi kompromis lagi. Dan tetap yang memutuskan siapa? Branch manager. Bahwa karena ada kejadian khusus, konsumen tidak bisa datang di jam sekian, kita range ulang waktunya, kita reschedule. Kalau bisa, dia bisa tetap diselipkan di hari tersebut, dia masuk di situ untuk melakukan servis. Tapi kalau tidak bisa, dia ditunda atau diundur ke jam agak sore atau di besok harinya. Itu kan butuh kompromis. Berarti di antara dua belah pihak yang sedang konflik ini yang tetap mempunyai keputusan itu branch manager itu Branch ya. manager, tetap kewenangan itu ada Balik di lagi ke branch manager. Ya kepala rumah tangganya di sinilah, intinya begitu. Oke, terus yang kedua itu ada yang namanya collaboration ya. Iya. Tentunya collaboration itu ya kita selaku karyawan tentunya akan selalu bekerja sama untuk melakukan hal-hal yang terbaik lah untuk menuju KPI itu, target KPI itu Mbak Widya. Jadi collaboration perlu dan wajib untuk dilakukan. Terus apa lagi? Avoidance. Avoidance kayaknya enggak, kita enggak pakai itu deh kayaknya. Kan avoidance itu lebih ke kita menolak ya. Iya. Ya kan, menolak, avoid kan ya. Ya kayaknya kita nggak pakai. Terakhir apa satu lagi? Competition, compromise. Oh tadi udah ya. Enggak udah. Competition ya. Competition. Competition biasanya ada terjadi di dunia sales ya, di divisi sales. Jadi konflik itu akan terjadi ketika balik lagi target down to up to down. Jadi tadi dari sisi manajemen meminta dealer ini berjualan setiap tahun sekian, setiap bulannya sekian, ya dong. Iya. Nah sementara ada target juga nih dari divisi sales up to down. Misalnya satu sales ditetapkan target 3 per unit sebulan. Oke. Ketika penjualan lesu, penjualan lagi nggak baik, lagi nggak bagus, otomatis persaingan itu akan tetap ada. Baik itu persaingan sesama sales di satu dealer, bisa juga dengan sales di dealer yang berbeda. Tarik-tarikan konsumen. Nah, yang saling terjadi konflik itu karena kompetisi kan, itu kan berarti dikompetisikan dong. Itulah sering terjadi konflik tuh di antara sales tuh. Ini konsumen saya, ini konsumen saya, dia sudah ketemu saya lebih dulu di pameran. Enggak, dia nelpon ke saya lewat iklan website misalnya. Itu kan pasti terjadi konflik tuh. Terjadi konflik. Kenapa? Karena setiap sales memiliki target yang sama. Satu sales harus 3, sales yang lain 3. Sementara di sini sales kan yang terdaftar itu ada 24. Berarti ada 24 sales yang harus menjual produk itu. Pasti itu akan terjadi lah. Akan terjadi konflik, itu akan terjadi, akan ketemulah di kemudian. Dan sering banget lah itu di dunia sales udah biasa. Udah biasa. Baik itu satu dealer, beda dealer. Baik itu satu merek, begitu pun juga dengan merek yang lain. Iya, tarik-tarikan. Tarik-tarikan itu kalau menurut saya faktor kompetisinya ya. Jadi memang itu hal yang wajar. Nah, untuk penyelesaian dari konflik tersebut, balik lagi, kita kan sales itu ada etika ya, etika berjualan. Siapa yang pertama kali ketemu, siapa yang pertama kali berhubungan atau komunikasi sama itu konsumen, yaitu akan kita serahkan ke sales yang terlebih dahulu. Balik lagi, kalau tapi ternyata nanti ada ketidakterimaan ya, istilahnya konsumen yang sedang berkonflik ini tidak terima, tetap balik lagi keputusannya ada di branch manager kita. Berarti Dia yang emang akan keputusan memutuskan. apapun Semuanya berkaitan ada sama branch manager ya? Ya, jadi branch manager kita harus memang dituntut untuk memiliki tanggung jawab, bijaksana dan mengambil keputusan yang kira-kira Yang cepat, iya. win-win solution Iya. gitu. Ya jangan sampai ada salah satu pihak yang dirugikan. Gimana caranya? Jadi keputusannya itu memang harus balik lagi ke branch manager. Jadi apapun masalah yang terjadi di perusahaan ini khususnya atau di dealer ini, balik lagi keputusannya balik ke branch manager. Gitu.
kita sebagai karyawan harus ngikut, Iya. harus ikut. Baik itu keputusan yang merugikan saya pribadi dan tim ataupun tidak, ya udah kita harus ikut. Harus ikut. Gitu, Bu Widya. Rumit ya Pak ya. Rumit. Jadi dunia sales itu memang banyak tantangannya ya. Iya. Selain banyak tantangannya ya banyak konfliknya juga ini, makanya pertanyaannya juga bagus ini. Apa sih yang sering terjadi konflik? Itu kalau dari segi competition kan itu. Kalau dari segi kompromis tadi yang di awal ya itu beradu kepentingan lah, karena mereka saling menjaga divisinya masing-masing. Jadi mau nggak mau tetap keputusan ada di pimpinan cabang. Gitu Pak Widya kurang lebih. Terima kasih Pak. Lanjut ya. Dilanjut mungkin Apa sama pertanyaan saya, teman Pak? saya lagi yang melanjutkan pertanyaan. Oke, Kalila gimana? Baik Pak, di sini Hmm. Bapak kita mohon Ini sambil saya dijelaskan- jawab ya sebentar ya. Nah. Mohon dijelaskan Hmm. menjelaskan kondisi perusahaan saat ini. Hmm. Apakah masih dalam tahap berkembang atau sudah stabil Hmm. atau sedang mengalami tantangan tertentu? Dan berikan alasannya. Sedang ada di tahap mana gitu perusahaan Mitsubishi ini? Kalau menurut saya pribadi ya, seluruh industri otomotif saat ini itu dalam masa growth ya, pertumbuhan ya. Karena permintaan itu akan selalu berubah ya, permintaan pasar itu akan selalu berubah, dan perusahaan-perusahaan industri otomotif itu akan selalu menyesuaikan dengan permintaan pasar. Ketika kita ingin menyesuaikan, pasti tentunya harus ada pertumbuhan. Iya. Pertumbuhan itu pengembangan lah intinya, apapun itu. Jadi kalau menurut saya saat ini PT Mitsubishi itu, atau kita nggak bicara yang gede dulu ya, PT Sumstar Prima Motor Yasmin ini sedang kondisi bertumbuh ya. Dan perlu Mbak Kalila tahu, pertumbuhan industri otomotif itu nggak cuma setahun 2 tahun, dia lama durasinya itu. PT Sumstar Prima Motor ini sudah berdiri hampir 50 tahun lebih. Sudah cukup lama ya. 50 tahun, dan idealnya kalau kita bicara kok 50 tahun bukannya sudah masuk fase bertahan ya, atau fase selanjutnya, tapi menurut saya enggak, karena pertumbuhan itu harus selalu bertumbuh setiap saat untuk melakukan inovasi, melakukan perbaikan, melakukan pengembangan. Nah, menurut saya seluruh industri otomotif pasti ada di fase bertumbuh. Iya, bertumbuh. Bertumbuh untuk pengembangan gitu paling. Mbak Kalila cukup ya? Cukup. Mungkin Apalagi? kita lanjut ke pertanyaan yang Apa tuh? kedua ya Bapak. Apa saja yang dapat menjadi pemicu stres di perusahaan ini sih Pak? Bisa dijelaskan mungkin? Micu stres. Kayak dijelaskan faktor-faktor yang dapat menyebabkan tekanan atau stres kerja bagi karyawan, baik dari beban kerja, lingkungan, maupun sistem kerja di perusahaan ini. Oke, yang pertama menurut saya ya, tekanan target lah. Target itu faktor paling utama pemicu stres karyawan di sini, khususnya di dunia sales. Kalau untuk dunia service dan manajemen, balik lagi ke alur yang awal. Kalau service kan kita melakukan pelayanan, bukan berjualan. Tapi tetap ada targetnya masing-masing, ada KPI-nya masing-masing. Nah, yang paling utama itu adalah tekanan target di dunia sales ya. Terus selanjutnya mungkin apa ya? Banyak faktor sih. Banyak faktor. Lingkungan ya. Lingkungan juga bisa jadi, tapi kalau di sini sih, kalau di perusahaan ini sih sejauh ini sudah aman, Mbak Widya, Mbak Kalila. Jadi karena memang perusahaan ini juga udah berdiri hampir 10 tahun di Yasmin ini. Jadi memang budaya yang kita ciptakan itu selain profesionalisme, kerjasama tim, disiplin, tentunya lingkungannya mendukung, kekeluargaan juga sih. Iya. Tapi sesuai dengan SOP ya, tetap balik lagi. Walaupun kita sedekat-dekatnya kita, tapi kalau itu menyalahi aturan dan SOP, ya itu tidak akan berjalan. Tetap harus SOP yang nomor 1. Menurut saya itu sih ya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang ketujuh ya Bapak. Bagaimana sih Pak keberagaman di tempat kerja? Kayak apakah karyawan terdiri dari berbagai sara atau jenis kelaminnya, usia, atau mungkin di perusahaan ini apakah menerima disabilitas? Oke.
Untuk disverifikasi atau keberagaman karyawan di sini tuh kalau kita lihat dari perempuan dan laki-lakinya cukup banyak. Hampir, tapi tetap ya 80%, 70%, 80% itu laki-laki. Terus sekitar 30% perempuan. Kalau untuk dari sisi usia, mulai dari yang fresh graduate pun ada. Fresh graduate ada, usia rentang di 20 sampai 30 ada, bahkan ada yang 50 sampai 60 juga ada. Jadi banyaklah segala jenis usia kita bisa terima. Contoh kalau di servis kan banyak teman-teman kita, adik-adik kita yang masih SMK untuk magang gitu. Oh iya. Magang servis pasti kita terima. Sekali datang tuh dia bisa sampai 5 orang, sampai 10 orang. Untuk diperbantukan di divisi servis kita. Itu kan adik-adik kita usianya di bawah 20 tahun pasti itu. Iya, benar-benar. Karena SMA, SMK kelas 2, kelas 3 mereka udah harus magang tuh. Jadi dari segala jenis usia kita ada. Terus kalau kita bicara suku, berbagai macam suku juga ada di sini. Kita bicara apa lagi? Apa tadi? Agama juga banyak yang berbeda agama, tapi memang untuk agama yang non muslim itu di kita minoritas ya. Jadi rata-rata di kita itu muslim. Hampir 90% muslim. Tapi ada yang agama Protestan, ada Kristen, Katolik ada. Ada. Tapi nggak terpengaruh ya Pak, tetap rasa profesionalitas. Iya. Iya, tetap Jadi kita nggak. bersama-sama ya. Iya, terus Buddha nggak ada, Hindu nggak ada. Jadi kita nggak ada. Tapi tetap aja kita sesuai SOP. Tujuan utama kita adalah resultnya itu kepuasan konsumen, sehingga untuk hal-hal seperti ini tidak jadi masalah sih. Iya. Di perusahaan ini nggak akan berpengaruh. Gitu paling bakal. Di perusahaan ini tuh udah menerima pekerjaan yang disabilitas belum sih Pak? Disabilitas, jujur sampai saat ini untuk disabilitas belum ada ya, karena belum ada lah dari perusahaan ini berdiri 2016 sampai sekarang. Jujur kita belum ada karyawan yang memiliki kekurangan khusus, belum ada. Karena kan emang pekerjaan ini juga menawarkan mobil kan, itu juga pekerjaan berat ya Pak ya. Ya. Secara gak langsung kita juga harus tahu bagian-bagian mobil mana yang seperti kayak Betul. gimana itu. Jadi kalau untuk disabilitas bukan kita tidak mau menerima ya, tapi memang untuk jenis pekerjaan, benar kata Bu Wida, jenis pekerjaan yang kita tawarkan ini belum ada yang sesuai, belum bisa untuk ini. Oke, mungkin dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini Yang terakhir, Pak. Bapak. Terakhir, oke, Iya. gimana? Boleh dijelaskan Bapak teknologi komunikasi apa yang digunakan dalam perusahaan ini, kayak atau email, website, media sosial atau aplikasi, marketplace dan lain-lain? Mungkin Bapak bisa dijelaskan. Oke. Di zaman sekarang ini tentunya untuk digital marketing khususnya itu mungkin udah menjadi fokus utama setiap perusahaan, karena juga kita akan selalu berubah nih setiap saat dengan kondisi-kondisi di lapangan seperti apa. Kalau ditanya jenisnya apa saja untuk digital marketing ini, kita pakai hampir semua. Contoh, untuk perusahaan Starprima Motor Yasmin ini kita pasti punya email, kita punya. Iya. Ya dong. Kita juga pasti punya website kita pasti punya. Bahkan ya, untuk divisi sales, karena kita menyesuaikan dengan keberagaman sekarang nih, kita udah punya medsos, kita punya. Medsos itu, platform medsos kan ada banyak, ada Facebook, Instagram, ada LinkedIn, bahkan sampai ke YouTube. TikTok juga kita. Jadi karena kita menyeimbangkan dengan perkembangan zaman. Benar. Nah, sekarang Mbak Kalila, Mbak Widya, kita mau nyari barang produk apapun, hal yang paling mudah kita lakukan, ambil gadget, Iya. ambil handphone, Cari di sosmed. kita jangan sosmed dulu. Misalnya kita main di Google, kita ketik kebutuhan apa, misalnya
Mbak Widya mau beli sepatu, ya sepatu Adidas. Kita jangan medsos dulu ya, kita bicara di keyword, kata kunci di Google. Keluar tuh semua Lazada, Shopee, Tokopedia, itu kaitannya sama e-commerce ya. Tapi balik lagi, ada yang mereka punya website sendiri nih. Iya dong? Iya. Di medsos juga. Bakalilah searching juga. Saya mau beli mobil Mitsubishi Expander nih di medsos. Pasti yang kita klik di kata kuncinya apa? Mitsubishi Expander. Iya. Kita search, pasti ada. Langsung muncul. Nah, itulah kenapa setiap sales itu dituntut untuk memiliki akun media sosial dan khususnya itu Facebook, Instagram, TikTok. Itu sih yang mengikuti zaman ya Pak ya. Pasti punya. Kalau YouTube masing-masing lah, tergantung preferensi masing-masing. Kira-kira YouTube masih potensial nggak untuk menjual mobil itu. Tapi kalau menurut saya medsos, platform medsos pasti kita pakai semua. Digital marketing juga. Kalau e-commerce dulu sempat tapi sekarang sudah enggak lah ya. Dulu ada Tokopedia kan. Nah, kita bisa berjualan mobil Mitsubishi itu di Tokopedia bisa. Tapi karena nominal harga yang kita kasih itu terlalu besar, sehingga peminat atau konsumen yang menggunakan jenis e-commerce Tokopedia itu juga ya, karena pembelian mobil itu kan harus biasanya ketemu langsung. Jarang dia, walaupun lewat digital nih, kita ketemunya lewat digital, tapi tetap kita harus ketemu sama konsumen langsung itu, karena kepercayaan itu juga kan nggak gampang kita dapat. Jadi kalau sekali lagi, kalau Mbak Kalila nanya platform apa aja untuk di sekarang ini, kita hampir semua digital marketing itu kita pakai. Website punya, e-commerce ada, medsos ada, email ada. Aplikasinya, marketplace-nya ada semuanya. Sebelumnya ada, itu balik lagi saya bilang sebelumnya ada, cuman kan kita mengikuti perkembangan zaman nih. Ternyata untuk jualan mobil di Tokopedia itu e-commerce nggak mungkin kan? Nggak terlalu bagus penjualannya. Akhirnya kita stop dan kita tetap pakai medsos dan digital marketing yang lain lah ya. Google gitu, website itu Mbak Kalila, itu Mbak Widya. Mudah-mudahan jawaban dari saya ini kurang lebihnya bisa membantu tugasnya Mbak Kalila, Mbak Widya dan tim ya. Mudah-mudahan, dan juga nilainya juga baik. Nilainya juga bagus. Gitu. Terima kasih banyak ya Pak untuk jawaban yang panjang ini. Siap. Panjang banget ya. Cukup detail. Mudah-mudahan bisa dimengerti lah ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Karena aku pun yang nggak ada yang nggak tahu sama sekali perusahaan Mitsubishi itu kayak gimana, tapi Bapak jelasin jadi ternyata lebih tahu, lebih paham. Sedikit masuk lah ya. Benar. Gitulah kurang lebihnya. Terima kasih ya, banyak untuk ya Pak. Pak dosen tolong kasih nilainya yang bagus ya Ibu Pak. dosen. Ibu dosen. Terima kasih ya Pak. Oke, sekali lagi makasih ya udah mau mampir nih ke sini ya, Mbak Widya, Mbak Kalila dan tim ya. Oke kalau gitu. Di sini kita ingin menutup aja. Terima kasih untuk Bapak yang sudah bersedia menjadi narasumber kita hari ini untuk tugas keperluan akademik. Saya Widya dan rekan saya dan ada Wahyu sebagai editor, itu mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah menyempatkan waktunya, sudah membuang banyak waktu untuk diwawancari sama kita. Gak apa-apa. Kita satu alma mater kok, Pakuan. Oh iya benar, bapaknya lulusan Pakuan ya. Terima kasih banyak ya Pak. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.